Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Toharo. Saya di sini sebagai moderator yang akan memimpin presentasi pembelajaran mata kuliah kebijakan keuangan bisnis. Di sini untuk kelompok kami, kelompok 5, akan membahas mengenai risiko keuangan. Baik, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya. Yang pertama ada Ananda Cintami, yang kedua ada Evi Salwa Fitria, yang ketiga ada Loli Permatasari, dan yang keempat ada Mela Cantika. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Ananda Cintami. Kepada Saudari Ananda Cintami, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan rumusan masalah. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang cepat, lingkungan bisnis dan keuangan menjadi semakin dinamis dan tidak pasti. Semua entitas yang terlibat dalam aktivitas keuangan tidak dapat menghindari risiko keuangan, yaitu ketidakpastian yang dapat menyebabkan kerugian finansial atau penurunan nilai aset, seperti risiko fluktuasi, harga saham, gagal bayar kredit, atau kesulitan likuiditas. Namun, kerugian finansial yang signifikan tidak selalu disebabkan oleh risiko keuangan itu sendiri, tetapi seringkali akibat kegagalan dalam mengelolanya, yang dikenal sebagai risiko pengelolaan keuangan. Contoh kasus nyata di Indonesia dan dunia menunjukkan betapa krusialnya peran manajemen risiko yang baik. Misalnya, kasus Jiwarasya pada akhir 2010-an menunjukkan bahwa risiko pasar dan kredit yang dihadapi perusahaan tersebut diperparah oleh kesalahan dalam pengelolaan portofolio investasi, kurangnya pengawasan internal yang efektif, dan kurangnya transparansi dalam laporan keuangan. Di luar negeri, krisis keuangan global tahun 2008 juga dipicu oleh kelemahan dalam manajemen risiko di industri perbankan, seperti penggunaan instrumen keuangan yang terlalu kompleks tanpa pemahaman yang cukup tentang risikonya. Rumusan masalahnya ada 3, yaitu apa hubungan antara kualitas pengelolaan keuangan dengan kemampuan perusahaan dalam mengendalikan dan memitigasi risiko keuangan. Yang kedua ada sejauh mana efektivitas penerapan kebijakan pengelolaan keuangan dalam mengurangi kemungkinan terjadinya risiko seperti risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko pasar. Yang ketiga ada strategi pengelolaan keuangan apa yang dapat diterapkan perusahaan untuk meminimalkan dampak risiko keuangan. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ananda Cintami yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Mela. Kepada Saudari Mela, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas mengenai tujuan. Yang pertama, tujuannya yaitu untuk mengetahui hubungan antara kualitas pengelolaan keuangan dengan kemampuan perusahaan dalam mengendalikan dan memitigasi risiko keuangan. 2. Mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan kebijakan pengelolaan keuangan dalam mengurangi kemungkinan terjadinya risiko seperti risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko pasar. Yang ketiga, mengetahui strategi pengelolaan keuangan apa yang dapat diterapkan perusahaan untuk meminimalkan dampak risiko keuangan. Di sini ada hubungan kualitas pengelolaan keuangan dengan perusahaan dalam mengendalikan risiko keuangan. Pengelolaan keuangan yang baik melalui sistem pengawasan internal yang jelas, perencanaan keuangan yang akurat, dan keputusan yang terinformasi memungkinkan perusahaan mendeteksi risiko sejak dini. Kemampuan mitigasi risiko menjaga stabilitas keuangan dengan melindungi dari fluktuasi pasar, mata uang, atau suku bunga. Hal ini meningkatkan kepercayaan investor dan memberi pinjaman, sehingga mempermudah akses pendanaan dengan biaya lebih rendah dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya, waktunya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Mela Cantika yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Loli Permatasari. Kepada Saudari Loli, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang
efektivitas penerapan kebijakan pengelolaan keuangan untuk mengurangi terjadinya risiko likuiditas kredit dan pasar. Risiko likuiditas, kemungkinan kesulitan memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek, perencanaan kas yang teratur, penetapan risiko likuiditas minimum, dan diverifikasi sumber pendanaan jangka pendek sangat efektif. Yang kedua, risiko kredit, kerugian akibat pemberian pinjaman atau pelanggan yang tidak membayar utang. Pengelolaan kredit yang ketat, seperti penilaian kemampuan bayar pelanggan sebelum pemberian kredit, penetapan batas kredit maksimum, dan pemantauan tunggakan secara rutin memiliki peran krusial. Yang ketiga, risiko pasar, kerugian akibat fluktuasi suku bunga, mata uang, atau harga aset. Kebijakan yang mengatur penggunaan instrumen derivatif seperti swap atau opsi, diverifikasi portofolio investasi, dan peramalan pasar yang teratur mampu mengurangi eksposisi perusahaan. Di sini juga saya menjelaskan tentang strategi pengelolaan keuangan di perusahaan untuk meminimalisir dampak risiko keuangan. Yang pertama, strategi pengelolaan likuiditas yang cermat. Yang pertama, menjaga cadangan uang tunai yang cukup. Yang kedua, membuat rencana kas terperinci, termasuk peramalan, pemasukan, dan pengeluaran. Dan yang ketiga, verifikasi sumber pendanaan jangka pendek. Yang kedua, strategi pengelolaan kredit yang ketat. Yang pertama, melakukan penilaian menyeluruh terhadap kemampuan bayar pelanggan atau pembeli pinjam. Yang kedua, menetapkan batas kredit maksimum per pihak. Dan yang ketiga, memantau tunggakan secara rutin dengan tindakan penagihan tepat waktu untuk mengurangi risiko kerugian akibat kredit macet. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Loli Permatasari yang telah menyampaikan materinya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Evi Salwa Fitria. Kepada Saudari Evi, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pengelolaan keuangan di perusahaan untuk meminimalisir dampak risiko keuangan. Yang kesatu yaitu menggunakan instrumen derivatif seperti swap suku bunga, opsi, atau forward untuk melindungi diri dari fluktualisasi suku bunga, mata uang, atau harga komoditas, serta diverifikasi portofolio investasi. Misalnya, berinvestasi di berbagai sektor atau negara untuk mengurangi eksposisi pada satu pasar yang tidak stabil. Selanjutnya, membuat anggaran yang realistis dan memantau pengeluaran secara ketat. Selanjutnya, mengurangi biaya tidak esensial ketika ekonomi menurun. Menerapkan sistem pengawasan internal untuk mencegah penyimpangan atau kesalahan yang berpotensi menimbulkan risiko. Next. Menyeimbangkan antara pendanaan ekuitas dan utang. Rasio utang yang sehat untuk mengurangi risiko beban bunga yang terlalu tinggi atau hilangnya kendali perusahaan, serta mempersiapkan sumber pendanaan jangka panjang untuk mendukung proyek investasi yang stabil. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan ke Baik, terima kasih kepada Saudari Evi Salwa Fitria yang telah menyampaikan materinya. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai materi risiko keuangan. Pengelolaan risiko yang efektif diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan, memastikan kelangsungan usaha, dan mendukung pencapaian tujuan jangka panjang. Melalui identifikasi yang tepat, perusahaan dapat memahami jenis-jenis risiko keuangan seperti risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko operasional yang dapat mengancam aktivitas bisnis. Analisis dan pengukuran risiko membantu manajemen menilai potensi kerugian serta memetakan strategi yang diperlukan.
Penerapan sistem pengendalian internal dan kebijakan keuangan yang disiplin menjadi bagian integrasi atau integritas integral dalam menciptakan ketahanan perusahaan terhadap gejolak ekonomi dan ketidakpastian pasar. Terima kasih, itu saja yang dapat kelompok 5 sampaikan mengenai materi risiko keuangan untuk memenuhi tugas kebijakan keuangan bisnis. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena kami masih dalam proses pembelajaran. Saya tutup untuk presentasi pembelajaran pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.